PG bebas melalui putusan pra peradilan, apakah bisa jadi tersangka lagi? Kan itu temanya. Nah, tadi saya menyampaikan pendapat bahwa tidak bisa kalau Peggy Setiawan ini menjadi tersangka lagi dalam kasus Minyak ini, karena amar putusan. Sorry teman-teman, nyari posisi yang mukanya Bang Tony nggak silo. Ini silo banget. Nah, dari samping aja deh. Atau penetapan lebih lanjut ya, oleh termohon penyidik ya, dalam ini Polda Jawa Barat berkenaan dengan penetapan tersangka pemohon. Jadi artinya iya. Nah, sinar jadi kalau di shoot dari depan ini tidak bisa. Itu sudah pengadilan kereta api dan penyidik saat ini ya sudah menjalani putusan penerima. Dari mana penyidik itu menerima putusan itu? Ketika putusan dibacakan jam 11 siang ya, jam 11. Kemudian tidak lama jam setengah satu atau jam setengah satu Polda Jawa Barat Jupapres menyatakan sikapnya secara institusi akan mematuhi putusan tersebut, dan benar malamnya Peggy Setiawan dibebaskan. Jadi penyidikannya dihentikan, tersangkanya dicabut ya, kemudian penyidik juga memberitahu jaksa bahwa penyidikannya dihentikan. Itu ya, itu kan nggak penting sebenarnya, karena gini, mengenai tato itu ya sudah pernah dibahas ya waktu minggu lalu, dan tato itu memang ada dalam BAP pertanyaan, tetapi dalam BAP itu penyidik kepada Peggy ada 4 pertanyaan mengenai tato. Tato itu kemudian orang yang membunuh itu bertato, kemudian dicarilah orang yang bertato. Tidak ada. Yang di situ pertanyaan itu adalah ya, yang dicari adalah apakah tato bintang ini melambangkan suatu kelompok atau geng yang berpotensi melakukan kekerasan gitu loh. Hanya itu ya dia. Lalu dijawab oleh dia tidak tahu. Karena dia bikin tato ini bukan karena terafiliasi suatu geng, bukan terafiliasi suatu komunitas. Iya, silo banget. Melainkan dia terinspirasi, senang aja lah. Jadi ya. saya nyari posisi senang aja, senang gitu. Tato. Nyari posisi yang mukanya nggak bercahaya susah nih guys. Jadi segala sisi mukanya bercahaya banget, jadi nggak jelas mukanya Bang Don ini. Sorry, kita muter lagi ya, jadi sendiri ya. Tetap nggak bisa menjawab, dan para penyidik itu ya menanyakan tato itu melambangkan apa atau melambangkan saja, dan itu menurut saya ya tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak ada hubungan langsung ya dengan tindak pidana itu. Iya, jadi itu sebenarnya perdebatan yang menurut saya ya apalah ya. hanya ingin ada materi saja lah, tapi tidak apa-apalah kan. Dia berdebat, ya saya layani kan gitu. Iya, saya akan lindungi Peggy sampai dimanapun ya. Tapi abang nanti yakin nggak sih untuk Peggy ini, kan tadi juga ada perolehan suara bakalan bisa masuk bentar lagi atau enggak? Abang sih yakin atau berapa persen abang optimisnya? Ya gini, pertama putusan pra peradilan itu ya ada amar nomor 5 ya, di mana ya tidak sah keputusan lebih lanjut terkait penetapan Peggy Setiawan. Kalau tersangka lagi itu tidak sah. Pertama itu ya. Kedua ya, saya membaca putusan pengadilan atas nama 8 terpidana ya, itu ya, dalam putusannya ada dakwaan, ada pembuktian ya, ada keterangan saksi-saksi ya, semuanya itu ya. Kemudian 8 terpidana itu ya divonis bersalah atas pembunuhan berencana. Nah, yang saya lihat, yang saya baca, yang saya pelajari, dakwaannya itu terlalu sederhana, pembuktiannya juga terlalu sederhana.
tidak terungkap. Perencanaannya bagaimana? Yang namanya pembunuhan berencana itu, ya, perencanaannya itu terungkap, motifnya itu terungkap. Apa nih motifnya melakukan pembunuhan terhadap Eki Tina itu? Harus ada motifnya. Tidaklah pernah bermasalah kah? Atau Eki pernah pernah kasar kah? Tidak ada, tidak terungkap. Jadi tidak terungkap perencanaannya. Kapan direncanakan? Siapa yang merencanakan? Berapa kali pertemuan? Perannya apa saja? Jadi eksekusinya di mana? Tidak terungkap. Tidak ada itu. Nah, kemudian yang kedua ada CCTV yang dalam putusan itu mengaku belum dibuka. Ya, nah harusnya ya, kalau ada peristiwa pidana, ya apalagi orangnya sampai meninggal, harus sebanyak mungkin mencari bukti petunjuk. Ya, misalnya CCTV. Harus dibuka untuk mengetahui siapa ini yang membunuh Tina Eki ini. Nah, kenyataannya tidak dibuka. Nah, kemudian ada 6 handphone. Ya, 6 handphone ini dalam kesaksian di situ, ya, tidak dijadikan bukti menjelaskan tentang apa. Tidak dibuka juga. Tapi saya dapat informasi dari Pak Oto tadi barusan, ya, di Rakyat Bersuara. Ternyata handphone itu ada yang dibuka, namun tidak dijadikan sebagai barang bukti. Kan ngeri, berarti ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, ini baru loh akhirnya saya akan mengatakan nanti, ya, ini baru. Akan saya suarakan terus. Apa itu isinya? Kok kenapa tidak dijadikan barang bukti? Jangan-jangan, ya, kan gini, kalau ditutup-tutupi kayak gitu, akhirnya kan kami jadi mempunyai praduga. Jangan-jangan, ya, isinya itu, ya, menunjukkan pelaku lain, bukan 8 orang ini. Lebih parah. Nah, artinya dari serangkaian itu, apalagi ada Pak Oto, apalagi CCTV-nya dibuka, maka saya juga mendukung untuk diungkap secara terang-benderang kasus ini. Dan kalau diungkap secara terang-benderang dari CCTV, dari 6 handphone, maka saya yakin nanti dari pengungkapan bukti CCTV itu akan menemukan benarnya. Itu optimisnya. Bukanlah Peggy, bukanlah 8 orang itu kan itu. Bang, selama ini kan jadi selama bebas ini mungkin kalau dari Polda Jabar sendiri sudah ada apa tentang meminta keterangan lebih lanjut dari Peggy sendiri atau ada nggak sih Bang dari Polda Jabar gitu untuk memeriksa Peggy kembali atau seperti apa? Selama sampai Peggy, saat ini iya. Belum ada. Belum ada ya? Iya, sampai saat ini belum ada. Justru saya mendapatkan kabar, ya, membaca berita. Ya. Ini Mabes Polri ini telah menurunkan tim elit dari Itwasum, Inspektorat Pengawasan Umum Itwasum Mabes Polri, ya. Kemudian dari Propam, ya, akan mengevaluasi kinerja penyidik dari 2016 sampai 2024 sampai kasusnya ditangkap. Bagus. Itu saya menaruh harapan besar, ya, kepada Bapak Kapolri. Kalau memang mau dievaluasi kinerja penyidik, dan saya yang di luar penyidik saja dalam membaca putusan, saya banyak sekali menemukan kejanggalan-kejanggalan, apalagi dengan oleh ahlinya, ya, diperintahkan langsung oleh Bapak Kapolri, turun langsung Bapak Kabar Eskrim, ya. Saya yakin kejanggalan-kejanggalan itu akan semakin terang. Itulah sebab optimis kalau dibuka semua scientific, CCTV dan seterusnya itu, ya, yang kejanggalan-kejanggalan itu, ya, sangat optimis sekali. Bukanlah Peggy kan itu, silakan Peggy juga mendukung, ya. Kalimat Peggy terakhir itu, ya, apa pesan-pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik seluruh Indonesia? Apa Peggy tadi? Semoga kebenaran bisa terungkap. Itu tidak takut. Peggy ini orang warga negara, ya, yang taat hukum. Silakan saja, ya. Justru kami mendukung. Ayolah tuntas
dituntaskan. Ini ada korban, ini ada CCTV yang belum dibuka, ini ada 6 handphone yang harus didalami, kan? Kemudian ini ada pengakuan para terpidana yang mengaku menyatakan bahwa mereka mengaku karena tidak tahan waktu itu disiksa, dan tidaknya ya selidiki lah. Nah itu. Kemudian ini ada pengakuan Liga Akbar, di mana Liga Akbar sebelumnya memberikan kesaksian pada 2016, dia bersama Eki barengan, lalu kemudian Eki-nya dikejar terus, dia yang masukkan sehingga dia selamat. Belakangan Liga Akbar, keterangan itu bohong. Liga Akbar mengaku diarahkan oleh Rudiana. Ya, ada Liga Akbar juga yang kesaksiannya itu tidak benar. Jadi banyak sekali ya petunjuk ya yang menunjukkan bahwa kasus ini yang disidangkan itu janggal, sehingga saya bisa menyimpulkan begitu. Jangan-jangan yang disidangkan ini sampai memvonis 8 orang bersalah pembunuhan berencana ini. Jangan-jangan yang disidangkan ini skenario. Oleh karenanya supaya ya membantah bahwa dugaan saya itu adalah skenario yang tidak, maka penyidik atau Kapolri menurunkan timnya untuk mengevaluasi, menyelidiki proses penyidikan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja penyidik, terutama penyidik Polres Cirebon Kota dan penyidik Polda Jawa Barat. Abang izin, kan ini si Abang Mega sendiri sudah banyak dirugikan kasus ini. Ya. Abang sendiri sebagai kuasa hukum ada nggak sih pengajuan untuk ganti rugi dan ya. lain-lain, bahkan mungkin psikologisnya terkena? Ya ada. Memang kami lagi membicarakan dengan tim penasihat hukum mengenai besaran tuntutan ganti rugi. Ada ganti rugi, ada tuntutan material, ada imaterial, kan itu. Kalau material itu terkait kehilangan gaji, kehilangan pekerjaan ya, saat dia ditangkap, ditahan sampai 49 hari. Kemudian ada juga sepeda motor yang ditahan, ya, disita sejak 2016 sampai 2024, yang tidak sah penjitaannya. Itu juga bisa saja kami tuntut sewanya, kan. Nah kemudian yang nama baik ya dirugikan. Itu Peggy itu dianggap pada saat pembacaan hasil pemeriksaan psikologi ya, psikologi forensik oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat jawaban para peradilan, Peggy seolah-olah pembohong, seolah-olah berpotensi kerap atau bisa melakukan tindak pidana. Ini kan merugikan Peggy, maka itu bisa kami tuntut imaterial ya. Nah imaterial itu memang tidak ada batasannya, cuma nanti yang realistis saja lah nanti akan kami ajukan. Cuma ini semua masih bertudung, masih dipertimbangkan ya, kapan dan berapa nominalnya yang akan kami ajukan, itu ini masih dibahas dengan tim. Kami juga kami perhatikan kan. Jadi ada yang bijak, ini netizen nih arahnya ke sini ya. Karena semua ini kita masih bisa, semua kasus ini terungkap, kita masih bisa menyimpulkan begini. Jadi gini, Pak Eman Sulaiman, Pak Hakim Eman Sulaiman dalam memutus itu tidak melampaui batas, tidak ultra petita, artinya tidak memutuskan mengabulkan yang tidak diminta. Kan gini, kalau pemohonnya itu tidak meminta, lalu hakimnya itu mengabulkan yang tidak diminta, maka itu bisa dibilang melampaui batas dan ultra petita. Kenyataannya semua yang dikabulkan, ya namanya kan dikabulkan, berarti ada permintaan. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Ada 9 petitum, 9 tuntutan ya dikabulkan semua. Nah, termasuk yang nomor 5 tadi ya, bahwa tidak sah, tidak bisa ditersangkakan lagi.